Ahmaduddin berkomunikasi dengan saya, katanya siap berdiskusi di kanal YouTube saya dengan Habib tersebut. Jadi silakan teman-teman yang punya akses ke Habib tersebut, sampaikan live ini, hubungi nomor telepon di bawah ini teman-teman ya, untuk berdiskusi dengan Kiai Ahmaduddin. Banyak sekali aspek-aspek kompleks yang harus melibatkan sejarawan, budayawan, para cendekiawan yang harus ikut andil dalam hal ini untuk membedah persoalan ini secara ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semoga kita menjadi orang yang semakin baik, semakin hari semakin bertambah baik. Ini Ramadan sudah hampir habis. Semoga kita nanti memasuki hari raya Idul Fitri menjadi orang-orang yang bersih. Amin, Allahumma amin. Ini ada akun channel Hanif Farhan. Adminnya atau naratornya sangat berani menyampaikan satu informasi yang mungkin ditunggu oleh semua orang, yaitu bahwasannya Kiai Haji Imaduddin siap berdiskusi atau berdialog atau berdebat dengan siapapun, tentu dalam rangka mempertahankan argumentasi ilmiah beliau yang mempertanyakan keabsahan nasab para habaib yang ada di Indonesia. Ini kita berharap sekali akan ada yang tampil, ya baik dari kalangan habaib sendiri atau siapapun yang merasa atau beranggapan bahwa Kiai Haji Imaduddin ini keliru. Sehingga dengan momentum adanya perdebatan, ya namanya tidak setuju kan berdebat lah. Atau kalau kita bahasakan dengan yang lebih baik, yaitu dialog, maka ini akan menjadi sebuah informasi yang akan lebih utuh dan semoga akan lebih bermanfaat. Amin Allahumma amin. Kita berharap saja akan ada. Tidak mesti dari Habib Bahar lah atau Habib siapapun yang merasa layak untuk membantah Kiai Haji Imaduddin. Tetapi dengan catatan ya ukur-ukur kapasitas lah. Artinya jangan modal nekat, modal tidak setuju. Itu malah makin memperkeruh keadaan. Sebetulnya Kiai Haji Imaduddin ini sangat aktif memberikan jawaban-jawaban beliau. Hanya karena beliau mungkin tidak aktif di YouTube, maka beliau lebih sering memberikan jawabannya lewat tulisan. Ini salah satunya ketika beliau pertama kali menanggapi bantahan atau sanggahan dari Habib Bahar Smith mengenai artikel beliau. Saya baca bantahannya Kiai Haji Imaduddin ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, dia bercerita tentang bantahan Habib Bahar tersebut. Dan juga bahkan membawa-bawa atau menyebut-nyebut nama Habib Rizik Syihab. Dalam keadaan Habib Rizik Syihab atau Habib Bahar ini ternyata sama dengan Habib Rizik Syihab ketika berargumentasi tentang keabsahan nasab para habaib di Indonesia, dalam tanda kutip, yang berasal atau bermuara dari marga Ba'alawi. Jika kita perhatikan secara seksama, sejatinya dapat difahami atau disimpulkan bahwa Habib Bahar ini pada dasarnya sepakat dengan apa yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin. Artinya sepakat, Habib Bahar ternyata juga merujuk kepada kitab yang sama dalam membicarakan nasab-nasabnya. Dalam artian ketika membicarakan generasi awal-awalnya dari Sayyidina Husain sampai kepada Ali Al-Aridi, bahkan sampai kepada Isa Ar-Rumi, bahkan sampai kepada Ahmad Al-Muhajir, Habib Bahar ternyata juga merujuk kepada kitab yang paling sepuh, yaitu Tahdzibul Ansab dan juga Asy-Syajarah Al-Mubarakah, di mana yang pertama dikarang oleh Al-Ubaidili, sementara yang kedua dikarang oleh Imam Ar-Razi. Artinya rujukan kitabnya sama. Kemudian kalau kita lebih lanjut apa yang dibantahkan oleh Habib Bahar ini, sejatinya lagi-lagi sama sekali tidak membantah Kiai Haji Imaduddin. Karena yang diminta oleh Kiai Haji Imaduddin adalah menghadirkan kitab-kitab yang juga klasik sesuai dengan masanya atau paling mendekati dengan masa orang yang dibicarakan. Yaitu misalnya mau membicarakan tentang orang yang bernama Ubaidillah. Bagaimana menisbatkan Ubaidillah kepada Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi. Yang dipersoalkan oleh Kiai Haji Imaduddin, kenapa keterangan bahwa Al-Muhajir punya putra bernama Ubaidillah itu tidak termaktub di dalam kitab primer, yaitu kitab nasab yang ditulis
ketika mereka masih hidup. Atau sekunder, yaitu kitab nasab yang ditulis yang paling mendekati. Tetapi justru adanya di kitab yang jauh sekali. Dan ini tidak dibantah oleh Habib Bahar. Buktinya Habib Bahar tidak membantah, justru Habib Bahar ketika mulai membicara tentang nasabnya Ubaidillah, kemudian yang punya anak bernama Alwi dan seterusnya ke bawah, tiba-tiba kitab yang dijadikan rujukan adalah kitab yang ditulis di tahun 1100 Hijriah atau abad ke-12 begitu ya. Dari sini kita bisa memahami bahwasanya secara substansial tulisan Kiai Haji Imaduddin itu belum dibantah. Ya, banyak pembela-pembela yang muncul lalu tidak memahami di mana mahallun nizaknya. Orang mau mempersoalkan sesuatu atau mau membahas atau mau berdebat itu harus tahu letak poin persoalan apa yang dipermasalahkan. Jadi jangan langsung tiba-tiba digiring ini mengingkari nasab Rasulullah, ini membela nasab Rasulullah. Bukan begitu. Mengingkari itu adalah ketika sudah mengatakan itu terbukti secara benar lalu kita tidak percaya atau kita menolak. Itu mengingkari namanya. Kalau pertanyaannya adalah minta bukti secara ilmiah, berarti itu bukan mengingkari, tetapi mempertanyakan. Kemudian sisi pertanyaannya di bagian apa? Yaitu tentang rujukannya kitab apa. Satu. Yang kedua, kenapa merujuk kepada kitab yang terlalu jauh masanya? Kenapa tidak menggunakan kitab yang primer? Karena kalau dibaca lebih utuh, tulisannya Kiai Imaduddin ini di situ menjelaskan bahwa Al-Ubaidillah itu hidupnya jadi satu masa atau sezaman dengan orang yang bernama Ubaidillah. Karena keterangan di kitab-kitab tentang Ubaidillah itu, di kitab-kitab yang versi mereka tentunya, itu wafatnya di abad ke-5 juga. Sama dengan Ubaidillah ini sama-sama di abad ke-5. Nah, kenapa Ubaidillah tidak mencantumkan nama Ubaidillah sebagai putra dari Isa Al-Muhajir? Nah, itu persoalannya. Saya sering melihat banyak bantahan-bantahan yang bergulirnya sudah enggak di situ lagi. Malah berpolemik kepada nasab secara fikih ditentukan berdasarkan istifadoh atau istifadoh. Sudah masyhur, sudah populer. Bukan itu persoalannya. Tetapi ini Kiai Haji Imaduddin mempertanyakan rujukannya. Begitu ya, begitu. Toh walaupun tentang istifadoh lalu menentukan nasab itu absah atau tidak, ya ada bantahan Kiai Imaduddin tentang itu secara spesifik. Jadi itulah ahli ilmu. Yang pertama faham apa yang dibicarakan, yang kedua bicara berdasarkan data. Tidak mengedepankan perasaan lalu mengedepankan emosi. Karena ada orang yang dianggap menyerang apa yang kamu yakini, lalu dianggap orang itu sudah ingkar kepada kebenaran. Bukan begitu. Ada adigium yang sederhana yang saya tangkap dari Kiai Haji Imaduddin itu. Kalau kita menolak atau menyaksikan seseorang sebagai keturunan Rasulullah dan ternyata dia adalah keturunan Rasulullah, alangkah zalimnya kita. Sebetulnya kata beliau itu tinggal dibalik saja. Kalau kita mengatakan, menyuarakan atau membiarkan orang-orang berkata itu keturunan Rasulullah, padahal kita dengan keyakinan kita, dengan pengetahuan kita, dengan keilmuan yang kita cari, berkesimpulan itu bukan keturunan Rasulullah, itu sama saja zolimnya, sama-sama berdusta atas nama Rasulullah SAW. Hanya bedanya yang pertama dusta berdasarkan isbat, yaitu menetapkan, sementara yang kedua dusta berbasis nafi, yaitu menafikan. Isbat menetapkan atau menafikan kalau tidak sesuai dengan fakta atau yukhalifu al-waqi, itu sama-sama bohong. Sama-sama tidak terpuji. Nah, atas nama menghindari kedua hal ini, maka perangkat utamanya adalah dengan ilmu. Allahumma dina ahdasabil.